Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya pada lemes. Saya paham dari tadi Habib Muhammad ngomong perut mulu, baton. Ada yang ceramah ya, boten perut lapar. Boten itu bahasa Arab artinya perut. Kalau orang ngomong perut tandanya lah, nggih boten. Tapi mungkin kok ceramah kok perutmu yang dibahas ya. Nggih boten. Boten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temenan boten gitu. Ngamuk jawab salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi awdaha lana manahij al-istibsar wa amarna bit-tadhakkuri wal-i'tibar. Faqassa alaina qasas al-akhyar wal-ashrar lina'tabira bima jara lahum fi sawalif al-'asar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin an-nabiyyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi al-fudala'il akhyar, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan hadir kumpulnya kita di sini menjadi sebab Allah turunkan limpahan barakah dan rahmat pada kita semua. Semoga harapan kita semuanya diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni, doa kita diijabah, hajat kita dikabulkan, dan mudah-mudahan semua kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sangat kita hormati, kita muliakan segenap para guru-guru kita, para alim dan ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah, panjenenganipun rahimakumullah. Khusus guru kita, orang tua kita, sesepuh kita, Al-Habib Al-Habsyi. Mudah-mudahan dakwah beliau khususnya di kota Pemalang ini semakin syiar, dan hawdah semakin barakah, semakin berkembang untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Al-Habib Muhammad Al-Mutahhar yang banyak tadi telah mengisahkan kepada kita tentang biografi hidup daripada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang sebelumnya juga dibacakan manaqib beliau oleh murid beliau Al-Habib Muhammad Fitri Al-Muhdha. Dan insyaallah semua apa yang telah kita dengar dari guru-guru kita itu semua bermanfaat dan bisa kita contoh dan kita amalkan dalam kehidupan kita hari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya sampaikan tentang yang berhubungan oleh Habib Salim dan Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Namun saya cuma dikasih waktu oleh Habib Ridha sampai jam 5:30 sore. Jadi itu nggak akan cukup ya. Karena kalau mau disampaikan harus sampai jam 12 malam.
karena waktunya singkat, jadi sekian dari saya. Saya akan manfaatkan ya, waktu yang singkat ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, kalau bicara Habib Salim Syatiri, pernah satu ketika saya menunaikan ibadah umrah di Masjid Nabawi saat kita di Madinah. Saya kesempatan alhamdulillah sholat di Raudhah. Di sebelah saya itu banyak rombongan dari Suriah atau Turki yang dipimpin oleh satu ulama besar di sana. Ya, setelah sholat maghrib, saya musafahah kepada beliau. Saya mengenalkan diri, saya Abdurrahman Al-Jufri dari Jakarta, dari Indonesia. Saya belajar di Rubat Karim Hadramaut yang dipimpin oleh Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Kemudian saya bilang, apa antum kenal dengan Habib Salim Asy-Syatiri? Jawaban ini ulama sangat membanggakan, ya, terutama saya selaku muridnya Habib Salim dan semua murid-muridnya. Kata beliau, siapa yang tak kenal dengan Habib Salim Asy-Syatiri? Beliau adalah tajul ulama, beliau adalah mahkotanya ulama. Jadi keilmuan beliau bukan diakui oleh murid-muridnya saja, tapi semua ulama dunia di masanya mengakui akan keilmuan daripada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Oke, beruntung ya antum di sini bisa mengambil bagian ilmu daripada Habib Salim Asy-Syatiri dengan guru-guru antum, terutama Habib Ridha Al-Habsyi. Dan insya Allah sangat keilmuannya sampai kepada beliau, sampai ke Habib Abdullah Syatiri, dan sampai terus ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahibbail kiram, tadi juga kita banyak dengar dari guru kita tentang para aulia, para wali-wali Allah, doanya wali, didikannya wali. Pertanyaannya, siapa sih wali Allah itu? Gimana biar kita bisa jadi wali Allah? Orang yang dekat dan disayang oleh Allah. Sayyidul Imam Rabbil Irsyad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini ada karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Ada kitab Al-Hikam karangan daripada Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Dalam kitab Al-Hikam milik Habib Abdullah Al-Haddad, menyusun daripada Ratibul Haddad, beliau mengatakan Al-Kamalu Arba'atun, ya, kesempurnaan itu ada 4. Artinya seseorang jika dia ingin mendapatkan kesempurnaan sebagai orang yang beragama, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus memenuhi 4 perkara. Yang pertama, kata beliau, al-ilmu. Untuk kita mendapatkan kesempurnaan, kita harus memiliki ilmu. Wa bihi yu'rafu haqqullah. Yang dengan ilmu akan diketahui hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kita sebagai hamba Allah mustahil kita bisa menjadi hamba yang betul bertakwa tanpa adanya ilmu dalam diri kita. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita semua, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar itu hukumnya fardu, wajib, harus bagi setiap orang Islam. Ini hadis jangan kita sepelekan. Kalau sudah wajib, berarti kalau kita tinggalkan ya kita dosa. Gak mungkin kita bisa betul dalam taat beribadah tanpa adanya ilmu. Maka poin pertama, kalau kita mendapat kesempurnaan, kita harus memiliki ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ya, singkat aja, al-amalu bil ilm.
Yang kedua yaitu mengamalkan ilmu, wa huwa al-qiyamu bi amrillah, yaitu mengamalkan ilmu adalah betul-betul menegakkan, menjalankan perintah Allah, zahiran wa batinan, baik zahir ataupun batin. Ilmu yang sudah kita dapat harus kita amalkan. Ilmu saja tidak cukup, amal saja tidak cukup, tapi dua-duanya harus kita gabungkan, ilmu dan amal. Apa kata ulama? Al-ilm bila amal, ilmu tanpa amal wabal, rusak. Wal amalu bila ilm, amal tanpa ilmu dhalal, sesat. Wal jam'u bainahuma kamal, menggabungkan keduanya itu adalah baru kesempurnaan. Atau dengan kata lain, al-ilm bila amal atil, wal amal bila ilm batil, wal jam'u bainahuma hasil. Ilmu tanpa amal atil, sia-sia, gak manfaat. Amal tanpa ilmu batil, dia akan batal, akan hancur. Dan menggabungkan keduanya hasil, itulah yang menghasilkan. Tatkala Allah anugerahkan kepada kita ilmu, maka janganlah sampai ilmu itu tidak sia-siakan, kita tidak amalkan. Ilmu bukan untuk dikoleksi, bukan untuk dibanggakan, bukan hanya sekedar untuk titel dan gelar dalam hidup kita saja, tapi ilmu Allah berikan kepada kita untuk kita amalkan. Yang kedua. Yang ketiga, untuk mendapat kesempurnaan, al-ikhlas fil ilmi wal amali. Keikhlasan yang harus kita punya kalau kita menjadi hamba Allah yang baik dan sempurna. Ikhlas dalam ilmu dan amal. Wa huwa maqasyatu malillah. Apa itu ikhlas? Yaitu kita mensucikan, memurnikan segala sesuatu, semuanya betul-betul hanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada embel-embel yang lain, tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Apapun yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, termasuk Al-Habib Salim Asy-Syatiri, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab. Beliau orang-orang berilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmunya, dan semuanya beliau lakukan semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada tendensi yang lain, gak ada tujuan yang lain. Gak gila hormat, tidak gila dengan harta duniawi. Yang diharapkan satu, hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saat ini Allah buktikan kecintaan Allah kepada beliau-beliau ini orang saleh. Meskipun sudah meninggal dunia, di mana-mana sekarang di Indonesia, khususnya murid-murid beliau mengadakan acara-acara peringatan haul semacam ini. Bukan hanya keluarganya, tapi begitu banyak umat yang mendoakan beliau agar beliau ditempatkan di derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa beliau gapai itu semua? Dengan keikhlasannya. Kita belum tentu nanti kalau mati, jangankan orang lain, mungkin anak istri kita itu belum tentu mendoakan kita. Mungkin mereka melupakan kita. Tapi dia orang-orang saleh ini, subhanallah, berjam-jam kita duduk di majlis, datang dari berbagai macam tempat, dari yang dekat yang jauh pun ada, untuk mendoakan beliau di alam kuburnya. Di dunia beliau sudah menjadi orang mulia, di barzakh beliau lebih dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harap kemuliaan itu juga ditularkan kepada kita semua di sini. Cinta dengan orang saleh,
kata Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, dan juga kita peringati haul ini, dalam setiap mau'izah ceramah beliau hampir selalu mengatakan ta'alluq bi ahli sir yabdul khasir. Orang yang memiliki ta'alluq, mahabbah, cinta, ikatan yang kuat dengan orang-orang yang memiliki sir, orang-orang yang mendapat banyak anugerah rahasia dari Allah, maka akan timbul rahasia itu juga dalam dirinya. Jadi insya Allah banyak kebaikan anugerah juga Allah ciptakan kepada kita berkat orang-orang saleh. Itu yang ketiga. Pertama dua, tiga. Yang keempat, ini semakin kesini semakin berat nih. Ya, makanya kalau udah jadi orang pintar, jangan sombong dulu, dipakai nggak tuh ilmu. Ya. Pintar dong nggak ngamalin ilmu nggak ada gunanya. Ketika kau sudah pintar, kau sudah mengamalkan ilmu, jangan terus bangga diri, merasa dirimu baik. Kau punya ilmu, kau punya amal itu untuk apa? Untuk siapa? Karena Allah atau tidak? Andai tidak karena Allah, sudah ada riya berarti dalam ibadah dan amal kita, dan itu tidak ada nilai di sisi Allah. Ketika Allah sudah tolong kita untuk berilmu, beramal, ikhlas, belum selesai, kita harus memenuhi poin keempat. Apa? Al-bara'atu minal hawli wal quwwah wa huwa al-i'timad 'ala Allah. Al-bara'atu minal hawli wal quwwah, kita harus berlepas diri dari merasa mampu, dari merasa kuat, dari merasa bisa. Semua kita harus yakini itu karena pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi semua kita harus sandarkan kepada Allah. Berilmu karena Allah kasih, beramal karena Allah berikan taufik hidayahnya, ikhlas karena Allah bantu kita. Jangan kita lakukan itu semua kemudian kita ujung. Oh, sekarang saya sudah bisa berilmu, saya sudah bisa beramal. Alhamdulillah, amal saya sekarang sudah ikhlas. Ikhlas diumumin di media. Ya. Ikhlas dimasukin ke TikTok, dimasukin ke YouTube, disebarkan di siapa ikhlas dari mana? Ya. Memang riya ini sudah menjadi hampir umum penyakit kita semua. Karena kita lebih berharap dipuji manusia daripada menjadi hamba yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Karena saking kotornya kita punya hati. Kita banyak menghamba justru ke makhluk daripada sang khalik kita. Jadi bara'atu minal hawli wal quwwah. Kita harus berlepas diri dari merasa mampu, merasa kuat. La hawla fi daf'il ma'siyah wa la quwwata fi fi'li ta'ah. Tidak ada daya kita untuk meninggalkan maksiat. Tidak ada kekuatan kita untuk berbuat taat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Antum bisa hadir ke majelis, antum bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji. Jangan merasa diri antum hebat dan soleh dengan sendirinya. Itu adalah pertolongan Allah. Kalau Allah tidak berikan taufik, sekecil apapun ibadah tak akan mampu bisa kita lakukan. I'timad Allah. Ini 4 poin penting yang harus kita miliki dalam diri kita. Kata Imam Haddad, faman arafa haqqallah, siapa orang yang mengerti haknya Allah, wa qama bihuquqillah, dan dia menjalankan hak-haknya Allah, atau wa qama bi amrillah, dia menegakkan menjalankan perintah-perintah Allah, wa saffa ma lillah, dan dia tuluskan semuanya untuk Allah, wa tamada Allah, dan dia bersandar penuh kepada Allah, fahuwa insanul murtada al-waliyul mujtaba, atau kama qala radhiyallahu anhu. Maka orang yang demikian adalah manusia yang diridhoi oleh Allah. Dia adalah wali Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tadi banyak kita mendengar kalimat wali. Siapa wali itu? Wali itu bukan cuma orang yang kemana-mana megang tasbih. Wali itu bukan cuma sekedar orang yang nampak banyak ibadah, tapi unsur itu harus terpenuhi dalam dirinya. Dia berilmu, dia beramal, dia ikhlas, dan dia bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para aulia yang kita hauli pada malam ini dan aulia-aulia yang lain. Mudah-mudahan apa yang Allah anugerahkan kepada beliau semua dari kebaikan, Allah anugerahkan juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah niat syifa. Kita baca Fatihah niat syifa untuk salah satu keluarga atau istri daripada murid Habib Salim Syafiri, akhirnya Habib Fahmi Al-Haddad. Istrinya bernama Nina Hindiana, yang dalam keadaan sakit, agar Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita yang sakit, berkat Fatihah ini diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan sehat wahid dan panjang umur, bi ta'atillahi wa rasulillah. Hadinni al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qulullah wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah." Ya Arhamar Rahimin. Al-Fatihah.